Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayusri Wayuni dari Agroteknologi B semester 4 akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Induksi Kalus Gerbera jamesoni dengan kombinasi NAA dan BAP. Gerbera merupakan tanaman bunga hias herbal, telah umum dibudidayakan sebagai tanaman pot atau bunga potong. Masalah utama dalam perbanyakan konvensional gerbera adalah jumlah benih yang tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan bahan tanam yang meningkat. Latar belakang: gerbera merupakan salah satu genus tanaman hias dari suku Asteraceae dengan kurang lebih 30 spesies yang tersebar luas di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia. Spesies gerbera memiliki kapitulum besar dan mahkota bunga dengan warna bervariasi dari mulai kuning, jingga, putih, merah muda, dan merah. Gerbera merupakan tanaman bunga hias berupa herba, tidak berbatang, serta telah umum dibudidayakan sebagai tanaman pot atau bunga potong. Indonesia menyebut gerbera sebagai gebras atau hebras. Permintaan bunga gerbera yang semakin banyak mengakibatkan harus terpenuhinya kebutuhan bibit sebagai bahan tanam. Namun, perbanyakan konvensional sangat sulit memenuhi kebutuhan bibit yang sangat banyak dengan waktu yang relatif cepat. Masalah lain adalah degenerasi bibit, yaitu penurunan mutu benih atau benih dengan bertambahnya umur tanaman indukan. Perbanyakan gerbera melalui teknik kultur jaringan diharapkan mampu mengatasi masalah ketersediaan bibit. Menurut Hermanto 1991, perbanyakan gerbera dapat dilakukan dengan kultur jaringan dari explantunas lateral pada MS yang mengandung IBA 5 mg per liter. Untuk menekan biaya produksi benih, maka masih perlu dilakukan optimasi komposisi media kultur. Metodologi: eksplan yang digunakan adalah daun muda gerbera jamesoni yang umum ditanam di daerah dataran tinggi Dieng. Media dasar yang digunakan adalah media MS, yaitu Murashige dan Skog, dengan 1/4 konsentrasi garam makro dan mikro yang dilengkapi sukrosa 30 gram per liter. Langkah-langkah penanamannya: 1. Daun muda yang sudah membuka sempurna dipetik dari benih gerbera jamesoni yang telah diadaptasikan di rumah kaca. Daun dibersihkan dengan menggunakan sabun dan dibilas menggunakan air mengalir. Sterilisasi dilakukan dengan menggunakan alkohol 70% selama 5 menit dan sodium hipoklorit 5-10 selama 30 menit. Kemudian daun dibilas sampai bersih menggunakan aqueous steril. Daun yang sudah steril dipotong dengan ukuran kurang lebih 0,5 x 0,5 cm dan ditumbuhkan pada media kultur yang sudah dibuat. Semua proses sterilisasi dan penanaman eksplan dilakukan di dalam laminar air flow atau LAV. Botol kultur selanjutnya diinkubasi dalam ruang pertumbuhan dengan pencahayaan 16 jam di bawah lampu 40 watt, suhu 24-26 derajat Celcius, kelembapan 60-80%, hingga tumbuh kalus pada eksplan. Hasil dan pembahasan. Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan kalus gerbera jamesoni pada media pertumbuhan in vitro dengan kombinasi hormon NAA dan BAP yang berbeda, yaitu A0B0, A1B0, A2B0, A0B1, A2B1, A0B2, A1B2, H2B2. Penelitian ini diawali dengan penanaman eksplan daun muda gerbera jamesoni yang berasal dari dataran tinggi Dieng. Tanaman ini memiliki daun yang berbentuk roset, helaian daunnya bercelah-celah tak rata, serta pada permukaan daunnya ada bulu halus yang merupakan trikoma. Pada teknik kultur jaringan, keberadaan trikoma mempengaruhi tingkat kontaminasi sebab mikroorganisme dapat bersembunyi atau terperangkap. Eksplan daun gerbera diinduksi kalus menggunakan zat pengatur tumbuh berupa NAA, naphthalene acetic acid,
dan BAP 6-benzil aminopaurin yang telah umum dikenal sebagai auksin dan sitokinin sintesis. Pada penelitian ini digunakan beberapa kombinasi zat pengatur tumbuh karena diharapkan dapat menyebabkan inisiasi pembentukan kalus yang embriogenik dengan perbandingan yang optimum. Tabel 1. Respon pembentukan kalus pada beberapa kombinasi ZPT, NAA, dan BAP. Pada media A0B0 merupakan kontrol, tidak memiliki kalus, tidak memiliki karakterisasi kalus, tidak memiliki sifat kalus, dan tidak memiliki waktu mulai respon. Pada media A1B0 memiliki sifat positif kalus, karakterisasi hijau mengkilap, sifat kalus E, dan waktu mulai respon 4 hari, dan sebagainya. Media diatur pH-nya pada 5,7 sampai 5,8 dan dipadatkan dengan agar 12 gram per liter. Sterilisasi media dilakukan menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit dengan tekanan 1,5 atm. Media kultur dengan kombinasi NAA 2 ppm, BAP 1 ppm atau A2B1 menghasilkan karakterisasi kalus yang karakternya lebih bagus, yakni hijau, mengkilap, dan bergelombol. Hasil penelitian menunjukkan pembengkakan pada eksplan daun terjadi pada hari ke-14 setelah tanam in vitro. Waktu mulai terjadi pembengkakan eksplan relatif sama pada setiap perlakuan, yakni kecuali A0B0 sebagai kontrol. Pembengkakan eksplan umumnya merupakan respon yang disebabkan adanya interaksi antara permukaan eksplan dengan kondisi lingkungan tumbuh dan zat pengatur tumbuh yang ditambahkan ke dalam media tanam. Kesimpulan dari jurnal, media kultur, yakni 1/4 ms dengan penambahan ZPT, NAA, dan BAP dapat digunakan untuk induksi kalus dari eksplan daun tanaman Gerbera jamesoni. Kalus dimulai terinduksi 3-4 minggu setelah tanam. Kultur media dengan kombinasi NAA 2 ppm, BAP 1 ppm, A2B1 menghasilkan kalus yang karakternya lebih bagus, yakni hijau, mengkilap, dan bergerombol. Berikut merupakan bagan alur pendaftaran hortikultur menurut Permentan nomor 38 Permentan OT 147 2011. Persyaratan administrasi. 1. Surat permohon bermaterai. 2. Deskripsi varietas. 3. Hasil uji keunggulan varietas. 4. Hasil uji kebenaran varietas. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi. Surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli autentik. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut. Penamaan sesuai peraturan. Foto tanaman atau bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan atau keunikan atau penciri utama yang disandingkan dengan pembandingnya dalam satu frame foto ukuran minimal 500 kb. Soft copy makalah hasil uji keunggulan, deskripsi varietas, dan foto tanaman. Khusus varietas introduksi ditambahkan syarat surat jaminan yang menyatakan dalam jangka waktu 2 tahun setelah didaftar, benih harus diproduksi di dalam negeri apabila varietas tersebut dapat diproduksi di dalam negeri. Kemudian, surat kuasa dari pemilik varietas untuk mendaftarkan varietas dan mengedarkan benih bila varietas yang didaftarkan bukan milik sendiri. Surat izin pemasukan benih untuk tujuan uji adaptasi. Klarifikasi teknis dibagi dua, yakni uji keunggulan dan uji kebenaran. Menurut sumber http pvtpp.setjen.pertanian.go.id tentang PPVTPP layanan pendaftaran varietas hortikultura.
Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.